Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk sahibu hadzal kitab, masyayikhihi wa talamidhihi wa jami' abaina wa ummahatina, wa khususan ila makcik ya, biar cepat sembuh karena makcik sakit kan. Semoga cepat sembuh. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sekarang bicara tentang hubungan, relasi, kesamaan, perbedaan antara mantik dengan nahwu. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwa nahwu itu adalah mantiknya orang Arab, sedangkan mantik itu nahwunya akal. Nah, itu satu kata-kata yang menurut saya menarik ya. Saya jelaskan sekali lagi kenapa dikatakan bahwa nahwu itu mantiknya orang akal. Kenapa? Mudah saja. Misalnya contoh kata-kata di dalam Al-Quran yang mengatakan wamsahu biru'usikum, begitu, kemudian waghsilu wujuhakum, dan seterusnya, kemudian wa arjulakum. Kata-kata wa arjulakum ini orang pada berdebat, wa arjulakum ini diatofkan kemana? Apakah kepada ru'usikum ataukah kepada wujuh? Kalau diatofkan kepada ru'us, itu kaki itu tidak dicuci, tetapi cukup diusap. Karena di situ ada imsahu, ada ighsilu, waghsilu. Kalau dicuci seperti wajah itu disiram. Tetapi kalau rambut itu diusap. Kaki itu di mana? Apakah mengikutkan kepada wajah berarti dicuci atau disiram? Kalau ikut atof kepada kepala, ru'us, itu berarti diusap. Nah, ini berarti logikanya itu orang Arab itu dari nahwu. Understanding tentang kata-kata itu dari nahwu. Anda bisa bayangkan gagasan kita tentang agama itu dibangun oleh nahwu. Itu sebenarnya ya kadang-kadang ya, terus rasionalitasnya di mana? Kan begitu kan. Rasionalitasnya di mana? Kalau basisnya itu pada nahwu. Banyak loh yang basisnya kepada dari nahwu. Contoh misalnya ini dari syariah nih, kamu dari syariah ya. Nah, ini mau masuk syariah mesti bergulat dengan hukum Islam. Contoh misalnya ada di situ ada amar, fiil amar. Amar itu apa? Amar itu untuk perintah. Kan begitu kan? Sehingga aqimu sholat. Aqimu itu fiil amar, itu menunjukkan perintah. Akhirnya sholat itu wajib. Gara-gara perintah, gara-gara amar. Amar itu nahwu dan sorof. Nahwu di situ. Jadi an-nahwu mantiqu arabiyyin. Kan begitu kan? Itu yang kemarin. Oke, sekarang berikutnya. Oke. Wa nadha'iru hadzal misali, adapun teori dari contoh-contoh ini,
contoh-contoh dalam arti perumpamaan di atas, relasi antara nahwu sama mantek tadi, iku syawai'u, ya masyhur, syai', masyhur, zawai'u, ia juga masyhur, fi ardil fanini, di dalam memunculkan fan, di dalam menghadirkan fan. Fan itu apa? Fan itu, jadi misalnya ya, Zaidun qaimun, itu fan loh itu. Jadi narasi dari sentence dalam bahasa Inggris itu jadi fun. Kenapa dikatakan fun? Karena itu mengandung understanding, mengandung pemahaman. Itu fun, namanya fanun begitu. Jadi logika dengan mantek itu sama-sama menghadirkan fun. Fun itu ya fun itu ya tema juga bisa, tetapi bisa juga satu sentence yang mengandung pemahaman, itu juga fun. Jadi ya itu namanya fun ya. Ardul fanani wan nadharina fi adil fi ardil fanina, ini tasniyah atau jamak? Kayaknya tasniyah, maaf ya. Fi ardil fanaini. Jadi contoh-contoh ini masyhur di dalam memunculkan dua fan, wan nadharaini, dan dua teori, ya, ani al mantiq wan nahwi, yakni mantiq dan nahwu. Intinya bahwa gagasan contoh-contoh di atas dalam arti tema-tema yang di atas itu sebenarnya bagian dari apa yang baru di dalam teori dan konsep mantik dan nahwu. Wa kama anna taqsira fi tahbiril lafzi dorun wa naqsun wan hitatun, fakadzalika at-taqsiru fi tahriril ma'na dorun wa naqsun wan hitatun. Nah, ini satu kalimat. Sebagaimana annat taqsiro, sesungguhnya meringkas juga boleh. Kadang-kadang taksir itu sembrono juga bisa. Meringkas fi tahbiril lafzi, di dalam tahbir, ini bukan kho tapi habar. Jadi makanya saya kadang-kadang waduh ini fi tahbiril lafzi, di dalam sebagaimana meringkas di dalam menyusun lafaz, meringkas di dalam menyusun lafaz. Nanti saya jelaskan. Iku dorun, berbahaya, wa naqsun, dan ya kekurangan, wan hitatun, ya menjadi kurang atau menjadi tidak sempurna. Fakadzalikat tahsiru fi tahriril ma'na, sebagaimana juga kurang ataupun ya kurang fi tahriril ma'na, di dalam melepaskan atau menghilangkan ataupun menyisihkan makna, iku dorun, juga bahaya,
wa naqsun wan haitatun. Ini loh Mas ya. Jadi nahwu itu kan ya sebenarnya saya bolak-balik di sini, tapi kadang-kadang kita juga susah. Anda coba katakan Zaidun. Ini Zaidun. Kata-kata Zaidun saja. Apakah kamu paham dengan kata-kata Zaidun? Tidak, Mas. Tidak. Karena di situ tidak ada khobar atau tidak ada fiil. Loh, itu. Jadi tidak ada khobar, tidak ada fiil. Itu tidak bisa dipahami. Lah, tidak adanya khobar, tidak ada fiil karena apa? Karena tidak adanya lafaz. Kan begitu. Qaimunnya tuh nggak ada. Atau komanya itu nggak ada. Ini kalau belajar jurumiyah loh ini, mestinya kamu sudah paham semua. Koma zaidun, zaidun qaimun. Dua-duanya ini jelas kata-kata koma dan qaimun. Kalau dua-duanya ini tidak ada, maka zaidun itu tidak bermakna. Kenapa tidak bermakna? Karena lafaznya tidak ada. Nih lafaz ini nahwu. Nah, kan gitu kan? Lafaz ini loh nahwu. Tetapi nahwu melahirkan understanding. Lafaz ini nahwu. Kalau lafaz ini hilang, nahwunya hilang, tidak ada understanding. Begitu. Tetapi sekarang, misalnya, kata-kata begini. Misalnya, Zaidun malaikatun. Begitu. Zaid adalah malaikat. Begitu. Atau katakanlah mabur bahasa Arab apa? Zaid itu toro ya misalnya ya. Toro Zaidun. Zaid terbang. Kayak kapal aja terbang. Itu kan nahwunya kan oke. Toro itu fiil, Zaidun itu fa'il. Ini kan sudah oke nih nahwunya ini. Toro Zaidun. Zaid terbang. Ini bahasa sederhana aja lah. Tetapi mana maknanya? Logikanya masuk enggak? Kalau Zaid itu terbang. Enggak bisa, karena Zaid itu manusia enggak punya sayap. Jadi enggak mungkin terbang. Jadi nahwunya lengkap, tetapi maknanya kosong. Nah, at-taksir fil ma'na dorun, at-taksir fil lafzi dorun. Loh, sembrono di dalam lafaz berbahaya, sembrono di dalam makna juga berbahaya. Gitu loh. Jadi contohnya tadi, Toro Zaidun itu lafaznya oke, tetapi maknanya sembrono. Sembrono itu ya nggak logis lah. Maksud Zaid terbang, emangnya burung? Nah itu. Jadi kita ngomong itu, ya. Tapi kalau misalnya gini, jadi misalnya Zaidun Asadun. Nah, kan gitu ya. Zaidun Asadun. Zaid itu macan. Kan begitu. Contoh nih. Ini namanya lafaz nahwunya oke. Zaid Asad. Sudah pernah belajar balaghah sudah ya? Pernah belum? Kalau nggak pernah masuk. Balaghah dulu waktu di Aliyah ada namanya ilmu balaghah. Jadi balaghah itu ada bayan, ada badi', ada satu lagi ya bayan sama badi' ya. Sebenarnya lucu juga itu. Bayan, badi'. Zaidun Asadun. Zaid itu macan. Logikanya nahwunya oke. Nanti logikanya, nah ini
ditambah dengan ka, kal asad. Jadi ada ka-nya. Zaid itu seperti macan. Logikanya ditambahi. Jadi Zaidun itu musyabbah, kaf itu alatut tashbih, misalnya, kemudian maksad itu musyabbah bih. Kemudian ada lagi apa namanya ilat atau apa. Begitu. Jadi Zaidun kal asyadi fis sajaati. Zaid seperti macan di dalam hal keberaniannya. Kenapa harus ada begitu? Karena memang logika menuntut itu. Jadi logika menuntut makna. Gitu. Jadi dalam konteks itu sebenarnya logika menang. Si nahwu harus mengikuti logika. Begitu. Di dalam konteks itu. Kan gitu kan? Tetapi sekali lagi kadang-kadang nahwu juga menang. Logika harus mengikuti nahwu. Contohnya seperti tadi. Wamsahu bi ru'usikum waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulikum atau wa arjulakum. Ini maknanya ini harus mengikuti nahwu loh. Iya. Nggak boleh. Kalau atofnya kemana, arjulakum jadi hukum yang mengikuti ma'tufnya. Ini contoh bagaimana perseteruan sekaligus asik ya kalau kamu belajar. Serius loh mas. Dari permainan logika bahasa. Kita itu kadang-kadang sekarang itu ribut dengan sesuatu yang gaya. Tetapi sebenarnya nyuwun sewu, dari kematangan ilmu itu kadang-kadang nyuwun sewu mereka tidak begitu matang. Kalau orang-orang dulu, kiai-kiai dulu matang ilmunya. Nah, mereka kalau nggak perlu ya nggak ngomong lah gitu. Tapi kalau ngomong mateng. Tetapi kalau kita sekarang enggak, banyak wacananya karena memang tersedia kan medsos kan. Tapi kadang-kadang tidak begitu bagus ininya. Ya gitulah fakta ya, perkembangan zaman. Nanti kayaknya itu disinggung masalah balaghah itu, kayaknya di bawah ini. Tetapi kita coba. Oke. Wahaddul ifhami wat tafahumi. Nah, ini ma'rufun. Batasan pemahaman dan proses pemahaman itu diketahui. Dari mana? Ya bisa dari nahwu, bisa dari mantik. Karena memang mantiknya orang Arab itu nahwu, sementara mantiknya nahwunya akal itu mantik. Mantiknya nahwu itu akal. Mantiknya nahwu wal mantiku wan nahwu iku mantiku nahwu akliyin wal mantiku, sedangkan mantek itu nahwunya akal. Bingung lagi. Jadi haddul ifham itu di situ kan. Wa tafahumi ma'ruf. Dalam hadis sudah ada. Nah sekarang wahaddul balaghati wal khitabati mausufun. Batasan balaghah dan khitabah itu disifati. Nah, ini yang haddul ifham ma'ruf, haddul balaghah mausuf. Dari segi bahasa iya, tetapi kayak misalnya begini. Haddul ifham.
Itu ma'ruf. Ma'ruf itu kan secara sederhana itu diketahui, masyhur, itu namanya ma'ruf. Tetapi tidak sekedar masyhur atau diketahui, tetapi bahwa ma'ruf itu ya, maaf kalau mungkin saya pahami sebagai good understanding atau the best understanding, itu ma'ruf. Misalnya Malioboro, oh tahu, namanya ma'ruf. So Malioboro itu menjadi objek yang sangat dipahami. Nah, itu namanya ma'ruf. Jadi sangat dipahami. Maksud saya unsur knowledge-nya itu tentang Malioboro itu ada di situ. Tetapi gini, Malioboro itu mengesankan. Malioboro itu indah. Malioboro itu ya bikin jatuh hati. Misalnya gitu. Ini namanya hal-hal yang bersifat estetis. Estetis itu ya perasaan lah, begitu. Kaitannya dengan jiwa. Sama dengan zaitun itu seperti bulan. Tola al-badru, telah datang rembulan alaina. Nabi Muhammad itu seperti rembulan. Itu kan estetis namanya kan? Sama, tola al-badru alaina. Lah, ini kayak begini nih. Tadi tuh. Bedanya antara Malioboro tahu dengan Malioboro indah, itu sesuatu yang berbeda. Kalau Anda tahu Malioboro tahu-tahu, itu namanya ma'ruf. Tetapi Malioboro indah, Malioboro mengesankan, Malioboro seperti apa? Lah, itu yang dimaksud dengan wahaddul balaghati, begitu, wal khitabati mausufun. Batasan balaghah dan khitabah itu mausufun, disifati. Ya tadi itu maksudnya apa, Pak? Wahaddul ifhami ma'rufun, wahaddul balaghati mausufun. Ya seperti tadi. Malioboro tahu. Oh, kalau begitu Malioboro ma'ruf. Ini namanya haddul ifhami ma'rufun. Tapi Malioboro itu indah, Malioboro itu mengesankan, Malioboro itu bikin pengen kesana lagi. Ini wahaddul balaghati wal khitabati mausufun. Nah, itu jadi ini bedanya. Begitu. Ini ya kita kemudian dengan kata-kata ini saja itu kita sense of ininya harus paham. Sense of linguis ya, sense of linguis ya, atau language ataupun linguistik, itu sense-nya itu harus kita pahami. Kita harus pahami. Jadi memang misalnya contoh ya, bahasa sastrawi atau bahasa orasi itu mausuf, tetapi bahasa ilmiah itu ma'ruf. Kalau menulis skripsi, menulis makalah, itu harus bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu how to understand, how to mix my ideas, understand itu namanya ma'ruf. Tapi kalau Anda berceramah, wah, saudara-saudara, penuh dengan kiasan, penuh dengan simbol-simbol, kayak Zainuddin MZ tuh, kayak yang suka Zainuddin MZ, Sofwan. sama muridnya ini. Itu kan suka Zainuddin MZ kan bahasa kiasan. Dia ketika berorasi
bahasanya kiasi. Nah, itu namanya mausuf. Kesannya kita understand-nya sama, tetapi tidak sebenarnya. Tidak sama. Antara bahasa ilmiah dengan bahasa khitobah, bahasa sastra, bahasa ceramah. Itu mausuf. Jadi mausuf itu ya apa namanya ya? Tadi tuh simbolik, parabolik gitu. Kiasi, simbolistis ataupun hiperbolik misalnya, atau apa gitu. Kamu dulu balaghah atau SMA dulu juga pernah bahasa Indonesia, bahasa kiasi, bahasa tamsil, bahasa perumpamaan, bahasa hiperbolik, bahasa macam-macam deh. Itu kita sebenarnya sudah. Nah, ini lagi relasinya dengan bahasa dan ideas gitu kan. Oke. Ya, memang agak panjang, maaf ya penjelasannya, karena memang agak sedikit rumit begitu. Wal hajatu ila al ifhami wat tafahumi ala adati ahli lughah asyaddu minal hajati ilal khitobati wal bala. Kebutuhan untuk understanding and how to understand menurut tradisi ahli bahasa itu sebenarnya lebih banget daripada kebutuhan untuk narasi, orasi, dan ya katakanlah literasi ataupun literasi atau sastrawi. Jadi sebenarnya kita mendefinisikan Malioboro secara ilmiah itu lebih penting daripada mendeskripsikan Malioboro secara hiperbolik atau secara sastra atau secara apa ya? Ya yang kiasi-kiasi itu. Itu lebih penting untuk mendefinisikan. Karena dengan mendefinisikan itu akan melahirkan perubahan. Jadi sejujurnya Malioboro itu apa? Waduh ya, fakta di lapangan kredit itu sibuk ruwet lah begitu. Ya kalau ruwet ya berarti di situ ada problem. Bagaimana caranya tidak ruwet lagi? Parkirnya ditata, jalannya ditata, KPKL-nya ditata, toko-tokonya ditata, dan seterusnya. Itu namanya ifham, itu asyaddu minal khitobati wal balaghah. Nanti asyaddu. Oke, tetapi coba nanti terusnya. Li'annaha, karena sesungguhnya ifham, al-hajatu ilal ifham, iku mutaqaddimatun, didahulukan bitob'i, secara nalar atau secara natural. Wat tob'u aqrabu ilaina, dan yang natural itu lebih dekat kepada kita. Tuh. Wal aqlu, sedangkan akal itu ab'adu, lebih jauh, anna, dari kita. Ab'adu, lebih menjauh, anna, dari kita. Ini. Jadi kenapa ifham wa tafahum itu dibutuhkan lebih banget, asyaddu? Karena dia itu sebagai intro dari realitas. Coba, misalnya ini buku, ini buku. Yang di sini nih Mas, lingkaran sini
itu namanya al-ifham. Al-ifham bitob'an. Al-ifham bitob'an itu ya pemahaman yang dekat dengan realitas ini. Contoh misalnya buku itu sebuah benda, kan begitu, yang terdiri daripada kertas dan ide-ide yang ditulis di dalam kertas itu. Itu lebih dekat kan ke sini. Itu namanya ifham ala tab'i, mutaqaddimatun ala tab'i. Wa huwa aqrabu ilaina. Ini lebih mendekatkan kepada kita. Jadi pemahaman tentang buku yang mutaqaddimatun ila tab'i itu aqrabu ilaina. Lebih mendekatkan kepada kita. Itu bitab'i. Tetapi Anda akan mengatakan begini, apa itu buku? Sebuah buku adalah pengetahuan. Nah, Anda benar nggak jawab? Oh benar. Buku adalah ilmu pengetahuan. Buku adalah kunci pengetahuan. Nah, karena menjawab seperti itu kan akal. Itu kan balaghah wal khitabah. Nah, itu abadu. Kan gitu kan? Menjadi lebih jauh. Bener nggak? Jadi benda itu lebih dekat tadi. Tetapi bahwa buku kunci pengetahuan itu lebih jauh loh mas. Artinya understandingnya itu lebih berat. Begitu. Jadi kalau disampaikan kepada anak didik itu ya lebih berat. Contoh matahari. Matahari itu apa? Pemahaman matahari secara fisika ataupun secara ilmu alam itu akrobu ilaina. Tetapi tolong Anda definisikan matahari. Oh, dia adalah sumber kehidupan. Lebih jauh. Begitu. Lebih jauh karena apa? Karena itu tadi itu ada akalnya, itu akal. Ada proses balaghah ataupun proses yang lebih jauh. Itu namanya ab'adu, wa annal aqla ab'adu ilaina. Mana tadi? Jadi wal aqlu ab'adu anna. Wal aqlu ab'adu anna, lebih menjauhkan dari kita. Karena akal itu abstraksi. Nah, itu loh. Rasionalitas itu konsep-konsep. Anda coba tolong jelaskan Mas Guranda apa itu konsep tasawuf. Wah. Tasawuf itu adalah ide itu, Mas. Padahal prakteknya di lapangan tasawuf ya wirid pakai tasbih. Iya kan? Baca la ilaha illallah 160 kali. Zuhud, insyaallah. Alim, tasawuf, sufi banget ini anak ini. Masih muda kok sudah sufi ya. Hati-hati, masih muda itu jangan sufi dulu. Nanti kalau tuanya udah hilang sufinya malah repot. Jadi Anda mengkonsepkan tasawuf itu akal. Itu sebenarnya lebih jauh. Begitu. Jadi itu namanya dimaksud dengan wal aqlu ab'adu anna wal badihatu manutun bil hissi. Wal badihatu ada yang katakan badihiyah juga bisa. Badihatu ini pakainya kata-kata badihatu manutun bil hissi. Sedangkan badiha itu sesuai dengan his, panca indera. Ya sama sebenarnya. Konsep pemahaman secara badihiyah itu sesuai dengan panca indera. Maksudnya secara badihiyah itu ya sesuai dengan fakta di lapangan bahwa misalnya ini adalah buku.
Nah, buku ini kalau bilang Anda ini buku, karena memang ini faktanya buku, itu namanya badihiyah. Kenapa dikatakan buku? Ya karena memang ini faktanya buku. Fakta dalam arti ketika Anda melihat bahwa ini adalah buku, misalnya. Nah, ini sesuai dengan his, yaitu mata, kan begitu kan. Misalnya ada benda cair, kemudian ini air putih, Anda minum, ini air putih itu pemahaman sesuai dengan his Anda bahwa ini memang air putih. His itu panca indera, rasa, melihat, merasakan, kan begitu kan, kamu pegang dan seterusnya. Itu namanya his. Oke. Wa in kanat mu'anatan min wijhatil hissi wa in kanat mu'anat wa in kanat mu'anatan min wijhatil hissi, meskipun ono opo badihiyah iku mu'anatan ki opo min wijhatil hissi, dari sisi panca indera tadi. Walaisa, dan tidak yang bagi seyogia ayak tafia, menganggap cukup bil ifhami, dengan pemahaman kaifakana, sebagaimana ada, wa ala ayyi wajhin waqa'a, dan dalam perspektif apa terjadi. Walaisa yang bagi, dan tidak seyogianya kita mencukupkan pemahaman dengan bagaimana itu terjadi dan dari perspektif apa itu terjadi. Ini maksud ya mungkin dia bermaksud pemahaman itu harus komprehensif, bisa jadi. Tapi intinya seyogianya pemahaman itu tidak dicukupkan dengan satu perspektif. Ini maksudnya kayaknya begitulah. Kita contohnya, fa inna dinaro, sesungguhnya dinar qad yakunu radhi'u zahabin wa qad yakunu radhi'u tab'in wa qad yakunu fasidus sikkati wa qad yakunu jayyiduz zahabi ajibud tab'i husnus sikkati. Nah, ini agak sedikit kita coba berpikir lebih dalam ya. Jadi kita memahami sesuatu itu tidak satu perspektif, tapi perspektifnya yang utuh. Dia mencontohkan dinar. Dinar itu mata uang. Mata uang 100.000. 100.000 apa? Warnanya apa? Merah jambu atau apalah gitu. Gitu kan. Uang ini, dinar ini kadang-kadang emasnya itu jelek. Emas itu rendah kadarnya. Kadang-kadang juga cetakannya itu plenyot-plenyot lah gitu lah. Dinar. Karena ini kita bayangkan zaman dulu kan, uangnya kan dari emas. Emasnya itu dicetak misalnya pakai batu atau pakai tembaga dikrek gitu. Kadang-kadang kan nggak sama. Kalau pagi bagus karena dia masih rosah, tenaganya masih kuat kan. Tapi kalau sudah siang karena belum makan, akhirnya grek, kok tipis, jelek gitu kan. Ya, bisa jadi seperti itu kan. Dan waqad yakunu fasidus sikka, rusak bentuknya. Tapi kadang-kadang dinar itu bagus, emasnya juga bagus. Sama dengan Anda punya 100.000, masih kinyis-kinyis. Keluar dari ATM, maklum. Gitu. Tapi kadang-kadang dari ATM juga keluarnya udah lusuh banget itu. Waduh, makel banget ini, udah lusuh banget uang ini. Kadang-kadang khawatirnya kan nggak laku kan, misalnya kan begitu kan. Lah, apa kemudian Anda melihat dua uang itu? Tentu kan kamu tidak melihat, oh ini jelek, jangan. Kan tidak. Oh ini bagus, dipakai. Nah kan tidak.
Tetapi Anda melihat uang itu kan tentu dari sebuah nilai. Bahwa baik jelek maupun buruk ataupun bagus itu sebenarnya nilainya sama. Nah, pemahaman yang nilai itulah yang Anda maksudkan bahwa waqad laisa yambaghi ayyak bil ifhami kaifakana. Itu tidak cukup melihat dari bagaimana itu adanya. Bagaimana itu ya, wah ini jelek banget kualitasnya, ini 100.000 yang bagus saya ambil lah, yang jelek enggak, tuker. Ya nilainya sama. Saya kira seperti itu. Maksud saya seperti itu. Oke. Ya. Fannaqidullahi alaihil midar wa ilaihil ibad. Orang yang kritis, orang yang mengkritik atau kritikus, fanaqid, kritikus. Fanaqidu allazi alaihil midar wa alaihil ibar. Yakni orang yang di dalamnya tempat untuk midar. Dari darun itu rumah, berkumpul, tempat. Ia berkolaborasi di situ. Wa ilaihil ibar. Dan di dalamnya di sini adalah ibar. Ibar itu mentakwilkan, mentakbirkan, itu ibar. Naqid, fanaqidul ladzi alaihil midar wa ilaihil ibar. Satu kata-kata ini, fanaqidul ladzi alaihil midar wa ilaihil ibar. Contoh, Anda menjadi kritikus sastra misalnya ya, kritikus seni, kritikus apalah misalnya, tesis, bisa jadi loh. Sayangnya belum muncul aja kritikus tesis misalnya, kritikus skripsi. Padahal kalau ada kritikus skripsi itu wah bagus sekali itu. Dengan demikian skripsi itu kan jadi lebih baik lagi. Karena skripsinya dikritik oleh kritikus. Oh ini skripsi ini diuji kemarin ternyata isinya begini, walah nggak ada apa-apanya gini. Ada lagi misalnya skripsi diuji kemarin oleh ini, walah pengujinya nggak begini, walah. Terus kritikus itu alaihil midar wa ilaihil ibar. Jadi dari kritikus itu akan keluar. Itu adalah ya katakanlah mungkin problem, mungkin apa, dan kembali kepada dirinya itu adalah sebuah takwil tentang yang ya intinya bahwa di dalam kritikus itu akan terjadi proses lebih baik dari sebuah wacana. Kenapa harus ada kritikus sastra? Kenapa? Karena memang sastra itu tolok ukurnya itu tidak ilmu. Puisi itu beda loh antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Kamu nulis puisi nggak sama. Tetapi bisa jadi ketiga-tiganya bagus oleh kritikus. Kan gitu kan? Tolok ukurnya apa? Ya kritikus itu. Itu tolok ukurnya ilmu sastra. Beda dengan kamu meneliti tentang darah dengan laboratorium yang sama. Kemungkinannya hasilnya sama. Dan tidak ada kritikus darah, biologi nggak ada. Kritikus kedokteran nggak ada. Itu loh. Yang ada adalah sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Tetapi sastra itu tidak. Lawan naqid alaihil midar wa ilaihil ibar. Ini oke ya, saya kira cukup segini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Memang agak sedikit berat begitu, tetapi dengan merinci seperti ini mudah-mudahan bisa dipahami sedikit-sedikit ya. Memang ya adanya cuman kayak gini. Begini aja libur terus ya, besok libur lagi.
Jadi kita masuk lagi hari Jumat karena saya mau keluar. Hari Jumat nanti pelajaran tarbiyah itu ya. Ibu sudah datang kemungkinannya hari Jumat. Ya sehari itulah kita mengaji. Habis itu Sabtunya ya istiqomah libur lagi. Ya sedikit-sedikit semoga. Mudah-mudahan hari Minggu kita bisa memperbaiki pintu. Mudah-mudahan, bukan memperbaiki, memasang. Oh, kemarin bilangnya hari apa ibu itu? Ada Maulidan itu. Malam Sabtu. Oh iya, malam Sabtu. Berarti malam Sabtu isinya berjanji. Gurinda nanti datang nggak apa-apa. Meskipun hanya khusus malam Sabtu saja nggak apa-apa. Untuk Gurinda ya. Membaca Al-Barzanji Barokah Maulidin Rasul ya. Nah, mari kita akhirnya membaca hamdalah. Alhamdulillah.